Shalom Papa Mama di rumah. Berikut panduan orang tua untuk membimbing anaknya mengikuti ibadah online sekolah minggu GKPB Immanuel Tabanan. Mari kita bantu mereka agar dapat beribadah dengan baik di rumah dan tahu bahwa Tuhan Yesus hadir dimanapun juga. Karena itu, ajaklah anak untuk bersiap selayaknya hendak pergi ke gereja. Yang pertama, persiapkan TV atau gadget untuk memutar materi ibadah online, tujuannya agar anak bisa lebih konsentrasi saat mengikuti ibadah. Yang kedua, ajaklah anak untuk berdoa sebelum ibadah online dimulai. Yang ketiga, anak-anak harus mengikuti ibadah dengan baik seperti sedang berada di gereja. Karena itu mereka harus melakukan semua yang dilakukan oleh guru sekolah minggu. Yang keempat, ingat, anak melihat teladan kita, jadi papa mama harus juga mengikuti ibadah online dengan antusias ya. Yang kelima, papa mama membantu anak-anak untuk mengerjakan soal atau kuis yang diberikan di akhir ibadah. Yang keenam, terakhir, tanyakan nilai atau pesan apakah yang didapat dari materi ibadah online hari ini. Terima kasih atas bimbingannya. Mari kita sehati dalam melalui situasi seperti ini bersama Tuhan Yesus. Selamat mengikuti ibadah online. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Shalom, adik-adik sekolah minggu Immanuel Tabanan. Ya, semua shalom. Ya, semua sehat ya. Baik, adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, senang sekali kami guru-guru sekolah minggu hari ini bisa berjumpa dengan kalian. Ya, jadi guru-guru sekolah minggu rindu untuk beribadah, berdoa, bernyanyi, dan mendengarkan firman Tuhan bersama kalian. Bagaimana dengan kalian? Rindu gak? Iya, tentu kalian juga rindu untuk bertemu dan beribadah bersama teman-teman kalian, juga bersama guru-guru sekolah minggu. Kami guru-guru sekolah minggu tetap berdoa semua untuk anak sekolah minggu dalam keadaan sehat dan senantiasa diberkati oleh Tuhan Yesus. Ya, baik. Kak Jango saat ini didampingi oleh Ibu Tati. Nah, ya, Ibu Tati akan melayani kita untuk menceritakan bagaimana kisah Tuhan Yesus yang begitu baik kepada kita umat manusia. Juga ada Ibu Rosa. Iya, Ibu Rosa akan melayani kita dalam doa syafaat nanti. Baik, mari kita bersama-sama kita siapkan hati kita untuk beribadah bersama kawan-kawan kita yang ada di rumah. Ya, siap? Baik, mari kita berdiri semua. Mari kita berdiri. Ya, semua yang kecil-kecil, yang tanggung, yang besar, mari kita berdiri. Yang playgroup juga, ayo kita berdiri. Kita mau puji nama Tuhan, kita mau bernyanyi dengan penuh sukacita. Lagunya hari ini kurasa bahagia. Tuhan Yesus, nah satukan kita.
semua sudah bersukacita, wajahnya penuh dengan sukacita, semua sudah senang dan gembira. Kita akan membuka ibadah kita dengan berdoa. Untuk itu kita siapkan hati kita, ya, kita siapkan hati kita semua. Adik-adik semua bisa lipat tangannya, ya, lipat tangan seperti Kak Jarum ini sambil berdiri. Lipat tangannya, bertundukkan kepala. Ya, semua, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami di dalam sorga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami guru-guru sekolah minggu dan anak-anak sekolah minggu GKPB Immanuel Tabanan bersyukur dan berterima kasih karena Tuhan senantiasa menjaga kami, melindungi kami dan memelihara kami. Bahkan berkat-berkat Tuhan mengalir dalam kehidupan kami. Tuhan, terima kasih banyak untuk kasih-Mu kepada kami. Saat ini kami bersama teman-teman di rumah kami masing-masing, guru-guru di tempat ini mau berdoa. Tuhan, biarlah Tuhan Yesus ada bersama dengan kami saat ini. Kami ingin beribadah kepada Engkau Bapa. Biarlah Roh Kudus menemani kami untuk menyembah Tuhan Yesus dengan baik. Terima kasih banyak Bapa. Kami siapkan hati kami untuk beribadah pada pagi hari ini. Demikian kami berdoa, memohon biarlah ibadah ini jadi di dalam nama Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, ya sebelumnya pasti membaca dulu ya. Membaca firman Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan, kita akan bernyanyi dulu puji nama Tuhan supaya hati kita boleh semangat dan Roh Kudus ada bersama-sama dengan kita. Kita mau bernyanyi dalam Yesus kita bersaudara, ya, sambil bertepuk tangan. Walaupun kita duduk, kita sambil bertepuk tangan kita nyanyikan. Dalam Yesus kita bersaudara. dengan Alkitabnya? Ya, sebelumnya kita membaca firman Tuhan, marilah kita lipat tangan
tutup mata dan kita bersama-sama berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami anak-anak sekolah minggu sudah siap untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan, kiranya Engkau hadir di hati kami masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, firman hari ini terdapat dalam Perjanjian Baru, yaitu Injil Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai 18. Ayo kita baca bersama-sama. Dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Ada hari raya orang Yahudi. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Betesda. Ada 5 serambinya, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh. Yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu, menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga, sembuhlah orang itu dan berjalan. Lalu ia mengangkat tilamnya, tetapi hari itu hari Sabat. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, "Hari ini hari Sabat, dan tidak boleh engkau memikul tilammu. Siapakah orang itu yang berkata kepadamu, 'Angkatlah tilammu dan berjalanlah'?" Akan tetapi ia menjawab mereka, Orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, "Angkatlah tilammu dan berjalanlah." Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Engkau telah sembuh. Jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk." Orang itu keluar, lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Dan karena itu orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Nah adik-adik, jika kita mengalami sakit penyakit atau masalah, ingat, datanglah pada Yesus.
Dalam doa, Ia sanggup menolong, menyembuhkan setiap orang yang percaya berharap padanya. Demikianlah firman Tuhan hari ini, kiranya menjadi berkat bagi kita semua. Amin. Adik yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita sudah mendengarkan firman Tuhan tadi. Semoga firman Tuhan menjadi berkat bagi kita. Dan saya harap adik-adik tidak hanya menjadi pendengar firman, tapi kami rindu adik-adik menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman. Kita mengucap syukur atas kebenaran firman pada pagi hari ini lewat doa syafaat. Mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kasih lagi Maha Penyayang, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Pada saat ini ya Tuhan, kami anak-anak sekolah minggu beserta guru-guru sekolah minggu mengucap syukur atas kasih setia Tuhan yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kami. Kasih-Mu selalu menyertai kami ya Bapa, sehingga saat ini Tuhan kami boleh mengikuti ibadah sekolah minggu. Terima kasih Tuhan, kami boleh bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang kami dengar pada pagi hari ini. Kami mohon kuasa Roh Kudus memampukan kami untuk kami melakukan di dalam kehidupan kami setiap hari. Bapa, berkatilah anak-anak sekolah minggu kami, berkati kesehatan mereka, jauhkan dari segala sakit penyakit, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu, sehingga semua dalam keadaan sehat walafiat. Khususnya Tuhan, saat-saat ini kami sedang mengalami kekhawatiran, ketakutan oleh karena virus corona Tuhan yang sedang merajalela di mana-mana, virus yang membuat kami takut. Oleh sebab itu Bapa, kami mohon pertolongan-Mu, kuatkan kami sehingga kami anak-anak-Mu tidak merasa takut, tidak merasa khawatir, karena kami memiliki Allah di dalam Yesus Kristus yang selalu menyertai kami. Terima kasih Bapa. Kami berdoa buat anak-anak sekolah minggu di dalam bangku pendidikan mereka. Tuhan, karuniakan hikmat-Mu, karuniakan roh kepintaran, kepandaian, sehingga anak-anak kami boleh mereka berhasil di dalam bangku pendidikan mereka, di dalam pergaulan mereka di sekolah. Tuhan, Engkau jaga lindungi. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa buat orang tua anak-anak sekolah minggu dimanapun mereka berada. Kami mohon Tuhan, Engkau berkati di dalam usaha pekerjaan mereka setiap hari. Apapun yang mereka kerjakan Tuhan, Engkau berkati, agar melalui tugas pekerjaan yang Tuhan telah percayakan kepada orang tua kami boleh menerima berkat yang berasal daripada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami anak-anak sekolah minggu beserta guru-guru sekolah minggu yang hadir pada saat ini, kami bersama-sama berdoa untuk virus corona Tuhan. Kami rindu Tuhan agar virus ini cepat berlalu di dalam kehidupan kami, sehingga kami anak-anak boleh terbebas dan kami boleh melakukan kegiatan kami seperti sedia kala. Terima kasih Tuhan Yesus. Masih banyak hal yang kami pinta di hadapan-Mu. Sebelum kami ungkapkan semuanya itu Bapa terlebih dahulu mengetahui apa yang menjadi permohonan kami. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami ya Tuhan.
suci dan kuduskan kami, sehingga doa kami pada saat ini boleh layak di hadapan hadirat-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus yang telah mengajar berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, mari kita bernyanyi, yaitu hari ini harinya Tuhan. Adik-adik sekalian, kita sudah bernyanyi, memuji nama Tuhan, kemudian kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Tadi kisah tentang kebaikan Tuhan Yesus, kasih sayang Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang sakit. Ya, kita juga sudah menyampaikan doa syukur dan syafaat kita. Ya, baiklah, mari kita sekarang menutup ibadah kita. Kita mau berdoa. Baik, semua berdiri. Silakan semua berdiri. Baik, ada yang tunggu nih. Ya, silakan berdiri, siapkan hati kita karena kita mau menghadap Tuhan dalam doa. Sudah siap? Lipat tangannya. Ya, kita tundukkan kepala, tutup matanya, kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih banyak ya Tuhan, Engkau sudah menyertai ibadah kami sampai dengan saat ini. Kami percaya Tuhan merajut firman Tuhan dalam hati kami, sehingga kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan. Terima kasih banyak Bapa, biarlah ibadah hari ini Tuhan berkati. Akhirnya Bapa, kami menyiapkan hati kami untuk menerima berkat daripada-Mu. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Bapa di sorga, melalui Tuhan Yesus Kristus, Putra Tunggal Allah yang menjadi juru selamat kami, dengan kuasa Roh Kudus yang senantiasa menghibur kami dan menemani kami. Biarlah memberkati kami semua, guru-guru sekolah minggu dan anak-anak sekolah minggu, dari saat ini kekal sampai selama-lamanya. Haleluya.
Amin. Baik, adik-adik, ya, kita sudah beribadah hari ini. Kita sudah beribadah dan sebentar lagi Kak Jamu mau bagikan pertanyaan-pertanyaan. Ada yang untuk kelas playgroup dan kelas kecil, ya. Ada untuk kelas tanggung, ada untuk kelas besar dan kelas remaja. Jawab nanti ya, jawab di komentar video ini. Karena setelah jawaban masuk yang benar, jawaban yang benar akan kami undi. Akan kami undi sebanyak-banyaknya. Kami undi yang dapat undian nanti pasti dapat hadiah dan hadiahnya luar biasa. Hadiahnya luar biasa. Diumumkan minggu depan. Jadi dalam 1 minggu ini minta orang tua kalian membantu menjawab, kemudian kirim ya ke alamat yang sudah disiapkan nanti. Alamat yang sudah disiapkan. Minta orang tua kalian membantu untuk mengirimnya. Baik, Kak Jamu akan sampaikan pertanyaannya. Ini pertanyaannya. Yang pertama untuk anak kelas playgroup dan kelas kecil. Gampang, semua ada di Alkitab. Biar pertanyaannya susah tapi jawabannya mudah. Ya, yang pertama untuk anak kelas ke playgroup dan kelas kecil. Apa nama kolam? Ya, Kak Jamu tanya lagi. Apa nama kolam tempat Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit tersebut? Itu cuman ada 7 kotak. 7 kotak, ingat 7 kotak. Gampang, isi setiap kotak, kirim sini ya. Baik. Itu yang pertama. Untuk yang kedua, untuk anak kelas tanggung. Untuk anak kelas tanggung, pertanyaannya gini. Sakit apakah, aja ulangi. Sakit apakah orang yang disembuhkan Tuhan Yesus dalam kisah tersebut? Ya, sakit apa kira-kira tuh? Sehingga dia selama 38 tahun tidak sembuh-sembuh. Sakit apa? Baik, itu ada 5 kotak. Oke, ada 5 kotak. Nanti kalau anak kelas tamu sudah bisa kirim sendiri komentarnya ya. Baik, sekarang yang ketiga. Pertanyaan ketiga. Untuk anak kelas besar dan anak kelas remaja. Mengapa Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat? Mengapa? Tidakkah itu melanggar hukum Taurat? Nah, ini mengapanya nih jawab nih. Cuman ada 6 kotak. Ada 5 kotak nih. Iya, ada 5 kotak. Oke, 5 kotak ya. Ingat anak remaja kirim langsung lewat komentar. Minggu depan kita kumpulkan. Pokoknya dalam seminggu dikumpulkan, kita akan undi. Minggu depan akan diumumkan siapa pemenangnya. Sehingga adik-adik semua minggu depan siap lagi untuk beribadah bersama kita. Ya. Demikian ibadah sekolah minggu hari ini. Kak Jamu percaya dan semua guru-guru semua percaya bahwa Tuhan Yesus sudah memberkati kita semua. Ya, hari Minggu depan jam 10 ingat. Demikian ibadah kita. Baik, terima kasih. Baik anak-anak, kita jumpa lagi minggu depannya. Tapi ingat, jaga kesehatan kita dengan cara mengikuti protokoler kesehatan oleh pemerintah. Ya, caranya lihat nih. Ini masker. Kita pakai masker setiap hari saat bermain ataupun kita belajar pakai masker. Oke. Ingat, jaga jarak. Oh iya. Dan juga jangan lupa mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. Oke? Ya, terima kasih. Demikian ibadah kita. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Shalom. Shalom. Ya, shalom. Tuhan Yesus berkati kita semua.